kabarnya hari ini? Pasti kabarnya tetap baik, sehat, dan jangan lupa kita harus tetap bersukacita atau kita harus tetap bergembira. Sebelum kakak guru bercerita tentang firman Tuhan, kakak guru mau bertanya sama adik-adik, siapa di sini yang suka minum susu? Ayo angkat tangannya, siapa yang suka minum susu? Nanti kakak guru akan lihat dari sini. Siapa ya yang suka minum susu? Siapa ya? Ada, coba kakak guru hitung. 1, 2, 3. Wah, banyak ya yang suka minum susu. Nah, adik-adik, sekarang kakak guru mau bertanya lagi. Buat yang suka minum susu ya, yang suka minum susu, kalau di rumah, apakah adik-adik bisa buat susu sendiri? Nah, ada yang jawab, aku kalau mau minum susu kakak guru, aku suruh mama yang buatin. Aku kalau mau minum susu kakak guru, aku suruh papa yang buatin. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita coba buat sekarang? Adik-adik, untuk membuat susu yang kita perlukan sudah tersedia. Kita langsung aja ya buat susunya. Yuk kita akan praktek buat susu buat yang belum bisa membuat susu. Yang pertama, kita tuang susunya ke dalam gelas ya adik-adik. Jadi tidak boleh banyak-banyak, nanti terlalu manis. Kalau kakak guru yang manis, kalau kakak guru yang minum, nanti kakak gurunya tambah manis ya adik-adik. Nah, kalau kita sudah kasih susunya, sekarang kita kasih air ya adik-adik. Airnya pakai air masak ya adik-adik, bukan air mentah. Kalau air mentah, adik-adik nanti sakit perutnya. Oke, kita tuang airnya. Nah, airnya secukupnya aja adik-adik. Jangan banyak-banyak atau penuh-penuh ya, tidak boleh tumpah-tumpah atau tidak boleh kita buang-buang air. Jadi kita harus selalu hemat air. Setelah itu kita aduk susunya. Pelan-pelan aja ngaduknya ya adik-adik. Tidak usah kencang-kencang. Kalau kencang nanti didengar tetangga, kata mama. Atau nanti gelasnya pecah, terlalu kencang. Nah, kalau sudah, taruh sendok di tempatnya ya adik-adik. Kalau sudah susunya, kita langsung minum. Ingat adik-adik, kalau minum susu tidak boleh buang-buang ya. Minum susunya sampai habis. Kayak kakak guru ya, adik-adik sudah buat susunya. Yuk kita minum sama-sama ya. Gak boleh ada yang sisa, harus habis semuanya. Nah, susunya sampai habis. Jadi adik-adik kalau minum apa aja, minum susu, minum air, harus habis ya. Tidak boleh ambil air banyak-banyak ya, tetapi airnya nggak dihabisin ya, nggak diminum habis, akhirnya airnya terbuang. Sama halnya dengan susu ya, kalau buat susu tidak boleh disisain atau tidak boleh sisa. Kalau sudah sisa nggak diminum, akhirnya basi. Susunya adik-adik sekolah minggu tadi kita sudah buat susu, caranya mudah dan gampang sekali. Nah adik-adik yang sudah besar boleh buat sendiri susunya di rumah, jangan minta mama dan papa lagi buatin susu ya, kecuali adik-adiknya yang masih kecil ya, boleh dibuatin mama, boleh dibuatin papa. Ngomong-ngomong soal buat susu tadi adik-adik, ternyata untuk membuat susu tidak hanya kita perlu susu, tetapi supaya susunya lebih sempurna lagi kita membutuhkan air ya.
saja memang enak adik-adik, tetapi itu kurang bagus karena tidak sesuai dengan aturan konsumsinya, dengan aturan minumnya. Jadi setiap kita minum susu pasti aturannya ya, pasti di kemasannya ada aturannya, susunya seberapa banyak dan ada airnya. Jadi minum susu harus ada air. Jadi tema cerita sekolah minggu hari ini adalah air bisa membuat kita hidup, air juga bisa membuat kita mati. Loh, kok bisa? Bisa adik-adik ya, bisa ya. Jadi air itu sangat bermanfaat sekali untuk kelangsungan semua makhluk hidup, buat manusia, buat tumbuhan, dan juga buat hewan. Nah, kalau kita manusia kekurangan air, maka kita akan dehidrasi adik-adik. Kalau kita dehidrasi pasti sakit dan pasti dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita akan diinfus ya adik-adik. Siapa di sini yang pernah dehidrasi? Diinfus, ditusuk jarum di tangannya, kemudian cairan infus masuk di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu yang dehidrasi adik-adik, sakit jadinya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, bahkan ada yang dehidrasi juga sampai mati adik-adik. Wah, bahaya juga ya adik-adik kalau kekurangan air. Iya, makanya adik-adik kalau di rumah jangan malas minum ya, harus selalu minum. Karena kalau tidak minum nanti dehidrasi. Tetapi jangan minum yang berlebihan. Kalau minum berlebihan akan muntah kembali ya adik-adik. Jadi minumlah secukupnya. Kemudian ambil airnya secukupnya juga, supaya tidak ada yang terbuang ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah manfaat air untuk kita manusia. Nah, untuk tumbuhan juga tidak bisa hidup ya kalau tidak disiram tanahnya ya, maka tumbuhan itu tidak akan bertumbuh, tidak akan hidup. Demikian juga dengan hewan, kalau kekurangan air, tidak dikasih minum atau tidak ada air untuk diminum, maka hewan itu juga akan mati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan tidak menyediakan air itu saja supaya kita manusia, semua makhluk hidup bisa hidup adik-adik. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan air untuk melenyapkan manusia. Loh, kok bisa kakak guru? Kok gitu ya? Iya adik-adik bisa begitu. Nah, adik-adik sekolah minggu kita akan baca satu ayat dulu ya, di mana Tuhan menggunakan air untuk melenyapkan manusia-manusia yang jahat di bumi pada waktu itu. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan es ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, adik-adik ingat cerita tentang Nabi Nuh ya, ada lagunya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Kenapa mereka masuk dalam bahtera? Jadi adik-adik, Tuhan menyuruh Nuh masuk di dalam bahtera karena Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Sebab Tuhan akan menurunkan hujan lebat selama 40 hari dan 40 malam, sehingga daerah itu tenggelam adik-adik. Dan orang-orang yang tidak masuk di dalam bahtera itu
mereka akhirnya mati tenggelam oleh air. Jadi Tuhan bisa memakai air untuk kelangsungan hidup kita manusia, hewan, tumbuhan, kita, supaya kita bisa hidup. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan air untuk melenyapkan manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan air, menyediakan air untuk kelangsungan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Tetapi Tuhan juga bisa menggunakan air untuk melenyapkan orang-orang yang jahat, melenyapkan orang-orang yang sombong, melenyapkan orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, melenyapkan orang-orang yang melawan Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, pada zaman Nuh banyak sekali orang-orang jahat. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan akhirnya selamat, tetapi orang-orang yang jahat itu mereka mati tenggelam oleh air. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sering melihat ya terjadi banjir di mana-mana ya. Kadang-kadang terjadi di bangsa kita Indonesia, kadang-kadang juga terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Dan kalau sudah terjadi banjir ya, banjir yang begitu besar sekali, kita sering melihat ada banyak korban jiwa, ada banyak sekali orang-orang yang mati oleh karena air ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti ada di dalam rencana Tuhan, pasti ada di dalam kuasa Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk air yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita bisa minum, tidak haus lagi ya adik-adik, kita tidak sakit. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dengan selalu datang berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga harus selalu taat kepada Tuhan. Kita juga harus selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus banyak belajar firman Tuhan ya. Kalau di rumah, sebelum tidur, adik-adik baca firman Tuhan ya. Baca apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu bisa tahu apa yang harus adik-adik lakukan dan apa yang harus adik-adik jauhi. Kakak guru percaya kalau adik-adik semuanya sudah banyak membaca firman Tuhan, adik-adik pasti tahu apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai. Mari adik-adik sekolah minggu, kakak guru mengajak kita semuanya di masa pandemi ini, walaupun kita belum bisa bertemu, tetapi banyaklah membaca firman Tuhan di rumah, supaya kita tetap belajar firman Tuhan secara mandiri. Adik-adik sekolah minggu harus belajar firman Tuhan secara mandiri, supaya kita tetap belajar bersama-sama. Oke adik-adik sekolah minggu, demikian cerita sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri cerita sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing setiap anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, Kau memberkati mereka sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang tetap setia mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu secara online. Kami berdoa Tuhan untuk memberikan kekuatan, Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, wabah, virus, apapun itu Bapa, khususnya virus corona yang saat ini melanda bangsa kami, bahkan di daerah ini. Tuhan Engkau tolong setiap anak-anak sekolah minggu kami, lindungi mereka dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah minggu depan kami boleh berkumpul kembali dan kami boleh beribadah bersama-sama secara online.
Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita melalui channel YouTube Cerita Sekolah Minggu. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus